Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama saya Ratna Irawati dan Bapak Muhammad Muslim dari kelompok olah jiwa Buih Lebah, buat lebih baik. Nah, pada sore hari ini kami akan mencoba ikut menyampaikan pandangan kami dari sisi Buih Lebah terkait fenomena yang lagi viral, yaitu pengibaran bendera One Piece. Apa itu bendera One Piece? Bendera One Piece itu digambarkan bendera dengan wajah tengkorak berwarna hitam. Yang mana sebenarnya bendera One Piece itu mengambil dari anime mengenai bajak laut. Sebetulnya bendera One Piece itu sendiri itu lebih dimaknai sebagai simbol untuk pemberontakan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan itu. Jadi kami tidak masuk ke dalam ranah politiknya, tapi kami ingin mencoba mengulas dari sisi kejiwaannya, apa sebetulnya yang sedang terjadi, sehingga banyak sekali masyarakat yang ikut-ikutan mengibarkan bendera One Piece ini. Selamat sore Pak Muslim. Ini sudah waktunya ngopi ya kita ya. Iya. Sambil ngopi-ngopi kita sambil membicarakan hal-hal yang fenomena yang lagi viral di negara kita ini. Iya. Sebagaimana kita tahu, kita sudah mendekati hari perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus besok, di mana sudah selayaknya kita mengibarkan bendera merah putih. Iya. Nah, tapi belakangan ini ada fenomena yang agak aneh, di mana banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk mengibarkan bendera One Piece. Nah, One Piece sendiri seperti yang tadi saya jelaskan di depan itu sendiri. Iya. Ya. Nah, sebetulnya ini menarik gitu loh Pak. Menarik. Oke, memang kalau dilihat dari sisi politiknya gitu, mungkin ini adalah sebuah bentuk protes masyarakat terhadap pemerintahan yang sekarang. Tapi kan kita tidak mengulas itu Pak. Kita lebih mengulas kenapa kok masyarakat itu cepat sekali seperti virus itu menyebar gitu loh Pak. Yang satu menggambarkan bendera One Piece ini seperti ini. Terus kok yang lainnya itu seperti ikut-ikutan gitu loh, jadi rame, akhirnya menjadi viral gitu. Andai kata yang mengibarkan kemarin itu cuma satu orang, mungkin nggak akan jadi masalah gitu loh Pak. Tapi ini merata gitu kan, merata itu bergerak semua untuk mengibarkan itu, padahal ya tidak ada yang komando sebetulnya gitu loh. Kayak virus. Iya kayak virus gitu loh Pak. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang mengomando. Apakah ini bisa menjadi cerminan bahwa memang masyarakat ini, rakyat Indonesia ini memang sedang mengalami fenomena kejiwaan yang sama kaitannya dengan ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau bagaimana Pak gitu loh? Ataukah mereka itu sebenarnya secara kejiwaan ya nggak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan aja gitu loh? Apa yang lagi viral mereka ikut gitu. Ya siapa tahu mereka juga Pak terliput oleh salah satu stasiun TV gitu, mungkin kan ikut viral gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak Muslim? Gitu. Ya, aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia. Kira-kira gelombang yang dimaksud aku cinta Indonesia itu, ini bagian dari kecintaan saya terhadap Indonesia. Namanya Buih Lebah ini basicnya kepada kejiwaan semesta. Indonesia itu bagian dari semesta alam. Jadi tentu kita pikirkan, hanya kemampuan saya secara personal, ibarat gelombangnya itu saya bukan orang nasional, juga bukan orang regional, gitu ya. Bukan orang provinsi yang levelnya gubernur atau kepala dinas provinsi. Di bawah saja di Kota Malang, Muslim ini yang tahu paling ya pasien-pasiennya sama orang-orang yang belajar tentang kejiwaan semesta untuk mencoba merekonstruksi jiwa dirinya untuk bersosial kepada jiwa yang lebih luas, RT RW gitu aja lah, atau rumah tangga, sehingga gampangnya orang bisa mengatakan kowe iki sapa kok ngomong-ngomong nasional. Nah barangkali
tolong pemirsa, para ilmuwan, para cendekiawan, para pimpinanwan, bangsawan, saya nuwun sewu, saya nuwun sewu, nuwun apa ya, minta sejuta ewu gitu ya. Permisi kalau saya ikut berbicara tentang fenomena nasional ini. Ya. Saya kebetulan, ya sedikit gini, saya pernah mengalami masa pemberontakan. Maksudnya, dulu ketika zamannya Pak Harto itu ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut berontak. Termasuk Pak Muslim. Saya termasuk salah satunya. Berarti sudah pernah gitu Iya, sudah pernah. Bahkan ada teman-teman yang mengalami nasib yang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau gila, atau stres yang berkepanjangan dan sebagainya. Saya dulu ketika ditawari pilihan, kamu mau berlanjut jadi pemberontak atau insaf. Insaf. Saya timbang-timbang, saya dikasih keputusan cuma 2 hari untuk ambil keputusan. Saya minta 1 minggu tidak boleh. Saya ambil keputusan, saya berhenti dari pemberontak. Waktu itu istilahnya yang demo-demo gitulah, ya sebutnya pemberontak. Ya, anulah ya, apa ya, generasi muda untuk pergerakan lah ya. Iya. Sehingga waktu itu saya putuskan saya untuk menjadi orang yang lebih soft, yang lebih moderat. Kalau dulu konsep idealis saya mempertahankan pendapat, ide, paham, mati tak belani dulu. Iya. Tapi sekarang setelah saya mengenal kelompok belajar olah jiwa ini, idealis itu sesuatu yang menghasilkan manfaat. Ya. Orientasinya sudah berbeda. Alhamdulillah sampai sekarang saya diberi umur panjang. Berarti saya punya kewajiban untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat daripada dulunya. Alhamdulillah saya masih bisa hidup sehingga ikut andil bisa menyampaikan pendapat ini. Betul. Kalau dulu saya mungkin ambil keputusan pemberontak, ya mungkin saya tidak ketemu mungkin gitu kan. Tapi itu proses bagi saya. Saya tidak akan menyalahkan pemerintah, saya tidak akan menyalahkan siapapun. Ini proses kejiwaan saya atau keberadaan saya sebagai manusia untuk punya andil terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap alam semesta inilah. Kalau mau dikupas semacam itu. Sehingga saya tidak melihatnya One Piece ini sebagai sesuatu yang merusak atau sesuatu yang membangun. Karena bisa jadi begini. One Piece ini ketika dilihat dari sudut pandang pemerintah bisa jadi ini bajak lautnya ini rakyat. Karena rakyat yang mengibarkan bendera bajak laut, perompaknya ini rakyat. Tapi kalau kita melihat dari sudut sisi rakyat, perompaknya bajak lautnya itu dimaksudkan adalah pemerintah. Ini tidak ketemu ujungnya. Saya kebetulan lama di penelitian, lembaga penelitian, walaupun di bidang pertanian, tapi saya sosial ekonomi pertanian. Sehingga saya lebih intens pada terlibat masalah-masalah sosial kemanusiaannya. Dari situlah saya sambil belajar tentang kejiwaan manusia, kejiwaan alam, kejiwaan kebijaksanaan, kejiwaan pemerintah, RT, RW, dan sebagainya. Saya belajar. Kalau jenengan tanya versi saya, aku muslim, maaf pemirsa, saya mencoba mengimplementasikan bagaimana kejiwaan semesta itu pada jiwa saya. Artinya saya membaca jiwa Indonesia sekarang ini, versi saya. Saya hubungkan dengan kondisi alam, fenomena sosial di negara kita dan negara lain. Muncullah nanti diagnosisnya, aku butuh perbaikan, aku butuh perbaikan, aku butuh perbaikan. Aku ini sudah 80 tahun. Aku sedih. Negara-negara tetanggamu yang dulu lebih tidak maju daripada Indonesia, kondisinya sekarang lebih maju, lebih aman, lebih makmur, lebih tertib. Walaupun di beberapa negara itu terjadi gejolak-gejolak. Tapi secara umum mereka akselerasinya lebih cepat. Padahal kemampuanmu, kekayaanmu, negaramu jauh lebih besar daripada negara-negara tetanggamu. Termasuk negara-negara di belahan bumi dunia manapun,
negaramu lebih kaya. Itu pemirsa bahasa secara garis besarnya. Bahasa gelombang itu tidak bisa menjelaskan secara detail karena seorang ilmuwan menyampaikan di forum narasumber. Tapi secara pokok intisarinya semacam itu. Jadi, iya, artinya apa? Membangun negara ini tidak hanya dimulai dari pemerintah, tidak juga dimulai dari rakyatnya. Artinya apa? Ayo secara bersama-sama pengalaman-pengalaman yang tidak enak selama 80 tahun ini, ya, ini bisa dikelola menjadi sebuah modal untuk akselerasi kemajuan bangsa. Mohon maaf pemirsa sekali lagi, ini gelombang mikro yang mencoba masuk ke gelombang makro. Ini masukan dari bawah untuk semua yang di atas, yang di tengah, dan yang di bawah. Saya kebetulan pernah di perguruan tinggi, pernah di LSM, pernah di konsultan, pernah menjadi tenaga freelance yang masuk di beberapa lembaga penelitian dan pendidikan begitu. Saya melihat Indonesia ini tidak hanya cukup dibenahi dari pemerintahnya saja dan rakyatnya saja, tetapi seluruh. Kalau ibarat orang itu, ya kan, ini modern mesin gitu. Ini bukan orang. Overhaul ya, Pak? Overhaul. Ya, harus dibenahi semua. Artinya apa? Eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, rakyatnya, wilayahnya, ini harus secara serentak termasuk lembaga atau unsur-unsur terkait. Lembaga keamanannya, TNI-nya, kepolisiannya, dan lain-lain. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Sekarang ini kalau jenengan perhatikan, yang sehat itu yang mana? Iya, bingung kan ya, Pak? Iya. Termasuk saya pemirsa, saya ngomong begini ini, saya termasuk saya sakit. Lemah, kemampuannya itu tidak selayaknya. Karena apa? Ya karena kondisi yang bermacam, termasuk saya tidak menyalahkan siapapun, saya menyalahkan diri saya sendiri, kenapa saya tidak menjadi orang kuat? Sehingga punya andil untuk bisa menata negara ini jauh lebih bagus. Ini saya ikut andil salah pemirsa. Mana? Ikut salah kan ini? Ya, iyalah Pak. Karena kan memang Iya. ya kita itu masing-masing itu kan memang sudah masuk di dalam sistem mulai dari kita lahir, Pak. Iya. Di Indonesia ini sendiri berjalan kan dengan sistem juga gitu. Nah dari situ pun ya kita akhirnya memiliki apa ya keterbatasan juga gitu. Itu ada orang-orang yang memang dengan sistem yang ada itu akhirnya dia bisa dengan kemampuan-kemampuan yang lebih dan lain sebagainya, dia bisa out of the box, dia bisa menggali potensial. Tetapi sebagian besarnya lagi ya sudah terperangkap dalam sistem itu, Pak, gitu loh. Artinya ya mindsetnya itu coba kita sampai di perguruan tinggi bekerja, jadi pikirannya tuh nggak sampai ke yang lain-lain gitu. Iya, kebetulan dulu tidak masuk lembaga legislatif, eksekutif. Iya, walaupun kita memang juga aktif di dalam organisasi atau apa, tapi kan tidak diarahkan untuk ke sana gitu loh. Jadi menurut saya sih fenomena-fenomena seperti ini mesti bijak gitu ya disikapi gitu ya. Terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Jangan hanya sekedar ini loh Pak, apa kayak ikut-ikutan aja. Iya, ikut-ikut. Nah sekarang ini, jangan lihat di medsos, di TV, di sarana-sarana informasi pemberitaan yang lain. Dari kelompok A digiring ke A, dari kelompok positif digiring ke positif, dari kelompok negatif digiring ke negatif, B ke B, C ke C. Kita itu tanpa sadar, mohon maaf pemirsa, diadu gitu loh. Iya betul. Di Indonesia ini kurang ahli apa? Bahkan di dunia itu orang Indonesia itu diakui kemampuannya. Ya. Ada orang yang S1-nya ngambil di Malang, begitu kan, di salah satu universitas. Sekarang jadi profesor yang terkenal di Amerika, ada. Ya. Demikian juga ahli-ahli yang lain. Sebetulnya kalau tenaga ahli kita itu sebetulnya tidak kalah dengan fasilitas yang sekarang. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak akan membongkar kelemahan-kelemahan yang lain. Ayo kita mulai. Jadi yang sekarang ini pada 80 tahun kemerdekaan ini sudah generasi kelima. Ya, 25 tahun kemerdekaan menghasilkan generasi kedua. 50 tahun menghasilkan generasi ketiga. Ya. 75 tahun
25. Generasi itu per 25. Oh iya. 75 tahun. 25 generasi kedua, 50 generasi ketiga, 75 ini generasi keempat. Kita sudah masuk generasi keempat. Ini kondisinya kayak begini gitu loh. Padahal potensinya banyak, baik dari sisi SDM, dari sisi kekayaan alamnya dan lain-lainnya. Kita ini termasuk negara yang kaya. SDM pun juga bagus sebetulnya. Nah ini dengan fenomena One Piece ini, mari kita berintrospeksi semua dari semua yang saya sebut tadi. Dari eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, rakyatnya, pembenahan wilayahnya, sistem ketatanegaraan dan kedaerahannya. Demikian juga unsur-unsur yang terlibat yang dalam aktivitas lain, seperti pondok pesantren, kemudian pendidikan non formal, kursus dan sebagainya. Ayo sama-sama berbenah untuk menurunkan egonya masing-masing. Ya. Jadi paling enggak untuk yang rakyat ini gitu. Tolonglah nggak usah ibaratnya ikut-ikutan tanpa paham betul. Tanpa paham betul maknanya itu apa. Terus apakah kalian yang ikut mengibarkan itu memang memiliki visi dan misi yang sama dan sebagainya. Artinya kan perjuangan untuk bangsa dan negara kita itu tidak perlu dengan kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuat heboh dan lain sebagainya gitu ya Pak Yang. Iya. Tapi untuk para pemimpin yang duduk di legislatif, yudikatif dan eksekutif pun juga sebaiknya mulai merenungi kenapa kok sampai terjadi fenomena One Piece ini. Apalagi kan tadinya rencananya bendera One Piece itu mau dikibarkan di bawah bendera merah putih. Nah ini sebenarnya kan memang sangat mencederai, artinya itu sangat menghina gitu ya, sementara bendera merah putih itu begitu sakralnya. Tapi kan kita tidak bisa bukan gitu, maksud saya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang ingin mengekspresikan kekecewaannya melalui simbol-simbol, salah satunya yang dipilih adalah bendera One Piece itu. Tapi ya momentumnya itu jangan dipaskan begitu di 17 Agustus dan lain sebagainya. Dan kembali lagi ya simbol-simbol itu dipilih itu juga semua itu yang mau mengibarkan itu harus paham betul apakah itu memang sudah sesuai dengan visi misinya masing-masing. Jangan grubyuk kata orang Jawa ya Pak ya. Iya. Kebetulan kita kan barusan dari rumah pojok Bung Karno di Kediri, rumah di mana Bapak Soekarno diasuh mulai bayi. Ya, ketemu Bapak angkat yang kemudian sekarang kalau pemirsa mau lihat sejarahnya, barang-barang buktinya ada di sana. Nah, ketika saya berdiri di tempat latihannya Bung Karno, latihan pidato itu bersama-sama dengan Raden Kartono, HUS Cokro Amini Toto dan tokoh-tokoh pahlawan yang lain. Nah, secara gelombang beliau masuk ke saya. Videonya ada kan? Videonya ada. Cuman ini tidak saya expose, tidak saya beritakan karena ini riskan. Karena aneka macam fenomena tafsir itu antara benar dan salah. Tetapi substansinya beliau mengatakan bahwa aku dan teman-temanku para pahlawan dulu itu berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Nah, versi beliau terjadi pergeseran digunakan untuk kepentingan kelompok, digunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Ini saatmu untuk ambil bagian berperang, berupaya. Ya, sekali lagi pemirsa, berupaya bagaimana mengembalikan cita-cita sesuai dengan cita-cita pendahulu kita yang mulia untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saat menurut saya, karena saya dimintai pendapat, maka ini saya tafsir versi saya berdasarkan kejiwaan semesta. Artinya apa kejiwaan? Kondisi yang ada di Indonesia. Insya Allah
saya punya data memang, saya pernah aktif di penelitian, pernah diaktif di beberapa masa gitu kan, dan di berbagai keadaan. Kesimpulannya, ya saya ikutan dia salah lah. Ayo bareng-bareng dalam posisi momen 80 tahun Indonesia Merdeka ini dijadikan introspeksi untuk rekonstruksi negara. Karena potensi SDM-nya punya, potensi sarana prasarana sumber daya alamnya punya, demikian juga hal-hal yang lain kita sudah bisa lah kemampuannya untuk bersaing dengan negara manapun. Iya. Iya. Berarti kan memang yang harus dilakukan itu ya betul Pak, menyeluruh dari bawah sampai atas atau dari atas sampai bawah. Ya atau dari misal dari para pejabatnya di atas sampai ke rakyat yang terbawah akar rumput ini. Iya. Gitu. Artinya kan kita harus semuanya secara rata Iya, itu. tidak bisa. Secara Kita rata. sakit itu seluruh tubuh, Iya. tidak bisa tangan kepalanya saja yang dibaiki. Iya. Tidak bisa kakinya saja, tidak bisa tangannya, tubuhnya, tidak bisa. Artinya secara keseluruhan itu paling tidak memulai untuk merenungi dan mulai jujur pada dirinya sendiri. Itu kuncinya Ya, sebetulnya. jujur pada Iya. dirinya sendiri Iya. sebagai rakyat Indonesia ini. Apakah kita ini memang sudah benar, sudah begitu cinta dan kasihnya kepada bangsa dan negara ini. Kalau memang kita itu berjiwa nasionalis, ya artinya kita ini harus mampu jujur kepada diri kita sendiri. Sesengsara apapun diri kita, ya jangan sampai kita menyengsarakan orang lain lagi yang masih sesama rakyat Indonesia. Sebaiknya justru kita sengsara, yang lain juga sengsara, nah ini bersatu. Jadi jangan malah kesengsaraan seseorang itu dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi masing-masing. Dan ini harus menyeluruh dari mulai pimpinan-pimpinan yang tertingginya sampai ke akar rumputnya. Ya, Begitu ya, ya Pak kira-kira Muslim. itu. Dan begini proporsionalnya, sharing pemirsa, saya orang mikro tidak untuk masuk ke ranah makro. Saya orang RT, orang desa tidak akan masuk wilayah nasional. Tapi ini sekedar pemberitahuan. Artinya apa? Untuk berlibat secara nasional, berarti kalau kapasitas saya mampunya di RT, nggak usah ngurusi negara. RT-nya maju tambah baik bagaimana? Kalau kita di level kepengurusan RW, bagaimana RW-nya ini tambah jujur, tambah pintar, tambah sehat, tambah punya kepedulian sosial, bagaimana? Kalau sebagai lurah, sebagai kepala wali kota, bupati, gubernur, masing-masing pada porsinya inilah bergerak secara nasional. Iya. Kalau understand tidak harus jadi mesin semua, tidak harus jadi bodinya, tetapi bagaimana jadi embur, tapi embur ini bisa bermanfaat sehingga sepedanya bisa jalan, paling nggak lepas misalkan. Iya. Ini dimulai dari semua. Iya. Ini pendapat saya, Bu Ana. Iya. Mau One Piece dikibarkan, tidak dikibarkan, yang tahu itu dirinya sebetulnya. Iya, betul. Kejujuran di diri kita. Nah, itu pendapat saya selaku orang Bui Lebat. Ya. Iya, jadi kita memang tidak ingin membahas fenomena ini untuk kita tarik ke dalam ranah politik. Bukan itu memang tujuan kita. Cuman kita lebih kepada bagaimana kita ini sebagai rakyat Indonesia itu memperbening jiwa kita sendiri sebagai rakyat untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik untuk kepentingan bersama. Lebih makmur, lebih makmur. Punya kemakmuran untuk negaranya sendiri dan punya kemakmuran untuk dunia. Iya. Jadi pesan salah satu nasihat beliau waktu di rumah Kocok Bung Karno, negaramu itu kamu berbuat untuk negaramu itu baik. Iya. Tetapi berbuat untuk kemajuan negara lain itu sudah selayaknya untuk menjadi majunya sebuah negara. Artinya apa? Kita punya kompetitif dengan negara-negara lain yang harus kita menjajarkan dengan negara-negara itu. Tidak hanya berkumpul di negaranya sendiri. Itu kalau mau dikembangkan lebih jauh. Tapi sekarang difokuskan gimana? Negara kita ini jauh lebih sehat dan lebih konstruktif dalam berkehidupan sehari-harinya. Ya, mensejajarkan itu kan bisa juga dimaknai bahwa kemakmuran itu sudah merata. Jadi tidak hanya kepada orang-orang tertentu saja yang memang mengambil keuntungan lebih, sementara yang lainnya tidak merasakan hal yang sama. Jadi mari
kita sikapi dengan lebih bijak untuk fenomena-fenomena yang belakangan ini terjadi. Bukan kami ini tidak berpihak kepada mereka yang mengibarkan bendera One Piece. Itu sah-sah saja karena itu memang bentuk ekspresi. Iya, penyampaian Ya, inspirasi betul. dan diharapkan pemerintah juga menyikapinya secara konstruktif, Betul. secara bijak. Ya, jadi Ya. tidak sampai terjadi benturan yang menyebabkan daya ledak yang luar biasa yang akhirnya sama-sama saling merugikan gitu. Jadi untuk para generasi muda pun juga sebaiknya dipikir panjang dulu, jangan hanya langsung berekspresi tanpa tujuan yang nyata dan dengan ini yang nyata gitu, plan yang fix gitu ya, Ya, kan. termasuk pembenahan Betul. di pendidikan, Ya, bagaimana karakter kejujuran, Ya. karakter disiplin, Betul. karakter menjadi dirinya sendiri, menjadi dari Ya. orang lain, menjadi bagian negara. Ini juga perlu diberikan. Ya, gitu. Iya. Ya, jadi terima kasih sudah menonton channel Bui Lebah pada sore hari ini. Mari kita berupaya untuk mengkoreksi diri kita sendiri dengan kejujuran kita sendiri sebagai rakyat Indonesia, di mana momentumnya ini pas menjelang hari ulang tahun negara kita. Iya, jadi mudah-mudahan kian merdeka dan mandiri. betul. Nah, Jadi janganlah momentum ini justru kita kotori dengan hal-hal yang tidak sepatutnya, tapi justru manfaatkan untuk lebih merenung dan berani mengakui kesalahan sejujur-jujurnya atau kekurangan selama menjadi rakyat mulai dari lahir sampai usia kita sekarang. termasuk berani mengakui kelebihannya. Mengakui kelebihan. Karena banyak orang yang punya kelebihan tetapi tidak mengamalkan sesuai porsinya. Iya, betul. Saatnya ini panggilan-panggilan bagi mereka termasuk kita juga gitu kan, untuk ambil kelebihannya masing-masing. Iya. Tapi kembali lagi Berkontribusi pada kemakmuran rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. tapi kelebihan itu tolong dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama, bukan Konstruktivitas. untuk kepentingan individu-individu saja yang pada akhirnya memperkuat ekonominya masing-masing. Nah, sebaiknya kan memang kelebihan-kelebihan itu kita amalkan gitu untuk kemakmuran seluruh rakyat. Iya. Jadi kalau jenengan pernah mendengar Satrio Piningit muncul, yang saya pelajari, yang namanya Satrio Piningit itu tidak pernah menampakkan diri, tapi dia selalu muncul dalam setiap kejadian. Tidak ada yang namanya satria yang menyembunyikan diri, itu tidak ada. Tetapi dia tidak berkoar-koar, akulah satria. Bagi para ilmuwan, bagi para cendekiawan, bagi tokoh masyarakat, bagi pedagang, bagi semua golongan rakyat yang punya kemampuan yang belum dikeluarkan, keluarkanlah. Inilah makna Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu untuk kebangkitan Indonesia di 80 tahun merdeka ini. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton channel kami pada sore hari ini, di mana perbincangan kami ini terkait fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang puncak acara ulang tahun negara kita. Doa terbaik untuk negara kita, semoga kian baik dalam segala-galanya, kian makmur, kian sejahtera rakyatnya, kian jujur semua manusia-manusianya yang ada di dalam negara kita, hingga bisa bersatu untuk satu tujuan yang sama dan mengesampingkan egonya untuk mencari keuntungan bagi masing-masingnya. Amin. Saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim dari Bui Lebah buat lebih baik untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.